lagi bersama jelang debat Capres 2024 hanya di Kompas TV. Bersama saya Friska Clarissa. Ramai sekali suasana di studio Kompas TV. Luar biasa, terima kasih. Dan kita akan sama-sama diskusi soal bagaimana strategi para calon presiden dalam debat malam hari ini. Sudah bersama saya masing-masing tim sukses dari calon presiden nomor urut 1, 2, dan 3. Kita panggilkan yang pertama ada Ahmad Sahroni, tim koalisi Partai Anies Mohaimin yang datang bersama dengan pendukung paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih semangatnya. Berikutnya juga sudah hadir di studio Kompas TV ada Herzaki Mahendra Putra, juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang datang bersama pendukung pasangan nomor urut 2. Baik, terima kasih. Terima kasih semangatnya. Bapak Ibu di sore hari ini dan juga sudah hadir Michael Sianipar, juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud beserta para pendukung Ganjar Mahfud. Baik. Terima kasih semangatnya untuk seluruh. Tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3. Para pendukungnya luar biasa sekali sore hari ini. Dan juga hadir mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor. Selamat sore kawan-kawan, mana suaranya dari IPB? Jangan mau kalah semangatnya. Lalu juga kawan-kawan dari Universitas Padjadjaran Bandung. Mana suaranya semangatnya? Terima kasih banyak sudah hadir. Bapak-bapak selamat sore, Bang Sahroni, Mas Zaki, Mas Michael. Selamat Sore semua. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Senang sekali sudah hadir di sini dan semangatnya sudah ada termasuk juga persiapan Capres-Cawapres. Saya yakin sudah maksimal sore hari ini. Bicara soal sebelum debat, ini kan saling kritiknya sudah panas. Misalnya paslon nomor 1 saya ke Bang Sahroni dulu. Caimin sudah bilang, sudah kasih kode bahwa ini kan nggak lagi perang. Jangan anggarannya utang alutsista ini digunakan untuk pertahanan keamanan saja. Tapi harus dialihkan ke pertanian. Inikah cluenya salah satu yang akan coba diserang oleh tim paslon nomor urut 1? Terima kasih, selamat sore teman-teman dan para pendukung pada sore hari ini. Semangatnya sama ya, pas pra-debat nanti malam. Bahwa kalau Caimin sudah menyampaikan clue tentang pertahanan, memang dalam kondisi sekarang kan kita yang pasti belum ada tanda-tanda perang. Tapi dalam kondisi yang lain ada prioritas yang sama. Misalnya bukan di bidang pertanian, pertahanan pangan. Yang memang dalam kondisi sekarang kan Republik Indonesia ini lagi butuh perhatian, kemakmuran masyarakat. Nah, dalam situasi ini kalau ngomong masalah debat pertahanan sebagai paslon 02 pasti menguasai. Karena situasional ini harus dijelaskan kepada publik bagaimana prioriti yang akan dilakukan oleh para paslon ini dan apa langkah yang akan dilakukan oleh para paslon debat nanti malam. Nah kalau paslon nomor urut 2 Bang Zaki kan yang harus dipersiapkan adalah kalau bicara soal percaya diri berkali-kali kalau dari TKN bilang Pak Prabowo percaya diri karena berkarir di militer juga jadi menteri pertahanan yang masih petahana. Tapi sudah siap belum menghadapi serangan kanan kiri nih tampaknya dari paslon nomor 01 dan 03? Ya, kalau bicara siap ya sejak beliau mencalonkan diri mendaftarkan ke KPU di hari itu juga lah beliau menyatakan kesiapannya. Karena bagaimanapun menjadi calon presiden, calon wakil presiden ini kan bukan sekedar menjadi calon, tetapi juga harus bisa mempersiapkan diri pasca setelah terpilih nanti ya untuk ke depannya memimpin negeri ini. Sehingga kalau bicara mengenai kalau kata Pak Prabowo, kalau ada yang menyerang kita, ya kita senyumin aja gitu. Ya, kita senyumin aja.
Tetapi tentu debat substansi, ya kan? Debat gagasan, ya kita akan jawab dengan substansi dan gagasan. Bicara misalnya tadi ada serangan Caimin, bagi kami bukan serangan itu. Apa itu? Itu hanya colekan itu sebenarnya itu, ya kan? Colekan mengingatkan saja gitu loh ya. Kenapa? Karena di kami bertiga ini kan sebenarnya tidak adalah sebenarnya saling serang menyerang gitu. Tapi namanya sama sahabat, hanya punya cara berbeda saja dalam memimpin negeri ini ke depannya gitu loh, ya kan? Jadi mungkin Caimin wajar tidak memahami. Kalau misalnya beli senjata memang sebelum perang. Kalau saat perang nggak ada yang mau jual. Semua megang semua senjatanya gitu loh. Nah ini yang mesti dipahami gitu loh, ya kan? Tapi ya sudah, ini kan sebagai awal. Nggak boleh juga kita panas-panas gitu ya kan. Yang pasti Pak Prabowo akan menjelaskan betul seperti apa rencana ke depannya. Ya, jejak rekamnya sudah ada, rencana ke depan juga akan dipaparkan. Tapi ada kepanjangan, soalnya kan ada gantian Bang Michael kan. Nanti kita bahas lagi, segmennya masih panjang. Masih panjang, tenang aja kalau masih panjang. Bang Michael juga udah siap-siap nih kayaknya. Karena Pak Ganjar itu sudah kasih juga clue soal alutsista misalnya. Pembelian pesawat bekas, itu kan sempat dikritik langsung oleh Pak Ganjar. Inikah yang akan jadi salah satu kritikan paling kencang di debat nanti? Ya, kalau dari Pak Ganjar kita fokus terhadap mewujudkan Indonesia Emas 2045. Fokus utama kita tetap ekonomi. Bagaimana membangun ekonomi yang kuat, pertumbuhan ekonomi 7%. Dan kita melihat pertahanan, kita melihat diplomasi internasional tetap dalam kacamata kepentingan dalam negeri. Kepentingan kita untuk menumbuhkan Indonesia yang kuat, yang sejahtera. Itu dulu yang paling penting perspektif pertamanya. Makanya kalau pendekatan kita soal belanja alutsista ke depan, kita setuju harus belanja ditingkatkan. Karena persiapan itu tidak dilakukan pada saat perang terjadi. Lebih baik kita bersiap-siap sekarang, memperlengkapi alutsista kita dengan yang paling modern, supaya kita siap kalau nanti ada konflik. Semoga tidak pernah ada. Tapi pendekatan kita bukan sekedar belanja dengan hutang. Tapi kita menganggap belanja pertahanan itu sebagai investasi. Bahwa kita harus membangun industri pertahanan yang kuat. Karena Indonesia pernah punya pengalaman yang cukup traumatik, di mana kita pernah diembargo. Karena ada masalah-masalah HAM pada saat itu. Diembargo oleh negara-negara barat sehingga kemampuan pertahanan kita terancam. Kita tidak mau lagi seperti itu. Kalau kita bicara Indonesia Emas 2045, maka kita harus punya industri pertahanan dalam negeri yang kuat. Jadi kita bicara pertahanan dalam negeri berbasis kemandirian kita sendiri. Bicara soal diplomasi juga kita akan mengedepankan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah ini dicantumkan di visi misi kita, bahwa Indonesia sebagai negara maritim, ekonomi yang kuat, pendekatan kita terhadap dunia internasional pasti berbeda. Tentu kita tetap mengedepankan politik luar negeri bebas aktif, tapi dengan kacamata abad ke-21 ini, di mana kita harus bisa muncul ke dunia global sebagai negara yang kuat dan menjadi poros maritim dunia. Oke, itu tadi paslon nomor 1, 2, dan 3 gagasannya. Ngomong-ngomong soal strategi debat nanti, apakah akan lebih banyak bertahan atau menyerang? Kita akan bahas, tapi nanti tetap bersama kami dan kita juga akan pantau bagaimana persiapan di Istora Senayan, Jakarta yang jadi tempat debat berlangsung pada pukul 7 malam nanti. Akan beradu gagasan soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Tetap bersama kami di jelang debat Capres 2024.